Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Siva Saifatul Hikmah dari Sekolah SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Mikrotik MTCNA Preparation, yaitu tentang PPN Tunneling. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu ada konsep PPN Tunneling, jenis-jenis PPN Tunneling. Nah, untuk konsepnya yaitu Virtual Private Network atau biasa disebut dengan VPN, secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabang yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Ini dia contohnya. Ini contohnya ketika kita memiliki cabang yang ada di Jakarta dan ada yang di Semarang ya teman-teman, terus melalui terowongan. Nah, kemudian di antara cabang kasus yang diimplementasi yang bisa digunakan pada PPN tunneling adalah menghubungkan antar site, yaitu misalnya terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh. Misalkan terpusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Antara lokal di kantor pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal suatu perusahaan yang datanya sama, jadi biar bisa sharing itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, ataupun kabel, ataupun berusaha pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksi, namun dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut dengan terowongan. Jadi sebagai interval kedua yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama, kemudian dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Nah, untuk internetnya pilih menggunakan cloud ya teman-teman. Susunan topologinya teman-teman bisa menambahkan net, kemudian ada mikrotik 1, kemudian mikrotik 2. Jadi menggunakan 2 mikrotik ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga tambahkan PC-nya, yaitu dengan menambahkan 2 PC. Nah, antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksikan dengan internet, di mana internetnya menggunakan cloudnet. Bahwasannya, antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya sendiri. Yang pertama, hubungkan PC 2 dengan mikrotik cabang. Nah, kemudian yang kedua yaitu PC 1 dengan mikrotik pusat. Jadi, goals-nya antara kantor pusat dengan kantor cabang bisa sharing data. Kemudian implementasi, yaitu antara router pusat dengan router cabang itu dia tidak langsung terkoneksikan dengan kabel. Jadi terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Kemudian setting hostname-nya yaitu caranya untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Sebelum ke Winbox kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara PC dengan Pinet Lab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Yang pertama yaitu buka command from-nya, kemudian lakukan routing antara PC dengan Pinet Lab-nya. Kemudian klik Run Administrator, kemudian lakukan routing untuk perintahnya bisa menggunakan .add. Nah, definisikan network pada Pinet Lab-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan network Pinet Lab itu? Jadi untuk net-nya itu untuk cloud-nya ini menggunakan cloudnet.
Dan CloudNet itu menggunakan IP kelas A yang definisi 10.0.137.0 yaitu match-nya 255.255.255.0. Nah, untuk gateway-nya masukkan IP VNet Lab kita. Sesuaikan dengan VNet Lab-nya masing-masing ya teman-teman. Lalu buka aplikasi Winbox, kita coba hubungkan antara Winbox-nya dengan aplikasi Winbox. Nah, kita cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama dapat IP address berapa yang dari konfigurasi WAN, yaitu kalau misalkan mikrotik terhubung ke internet, itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. Nah, yang pertama login terlebih dahulu, ketik admin, kemudian enter. Passwordnya kosongkan saja, enter. Kemudian teman-teman bisa ketik N, lalu enter. Nah, kemudian CTRL plus C, enter. Cek IP address-nya dengan ketik IP address print, enter. Nah, lalu cek mikrotik kedua, lakukan hal yang sama pada mikrotik yang pertama ya teman-teman. Selanjutnya, langsung koneksikan dengan aplikasi Winbox. Yang pertama, connect ke mikrotik yang pertama, pastikan untuk Roman agennya kosong. Lalu klik connect. Yang kedua, koneksikan dengan mikrotik yang kedua. Sama caranya dengan yang pertama. Untuk mikrotik yang pertama, setting hostname-nya dengan nama router pusat, yaitu dengan cara klik menu sistem, lalu ke identity, dan ganti namanya dengan router pusat. Kemudian apply, lalu OK ya teman-teman. Nah, untuk mikrotik yang kedua, setting hostname-nya dengan nama router cabang. Sama caranya, klik menu sistem, kemudian ke identity, dan ganti namanya dengan router cabang, lalu apply, lalu OK. Jadi untuk hostname-nya sudah terganti, kita ganti deskripsinya juga ya teman-teman. Kemudian kita implementasikan untuk yang router pusat. Yang pertama kita matikan DHCP client-nya, yang kedua pergi ke menu IP, yang ketiga lalu ke DHCP client, yang keempat kemudian untuk bagian routers pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Kemudian yang kelima, untuk DNS-nya kosongkan saja ya teman-teman. Yang keenam, kita coba masuk ke mikrotik pertama karena IP sudah tidak ada ya teman-teman, jadi bisa kita lakukan konfigurasi lagi. Kemudian yang ketujuh, klik 2 kali pada router mikrotik pertama, kemudian ketik IP root print, nah pastikan kosong ya teman-teman. Yang ke-9, ketik IP DNS print, nah pastikan juga kosong ya teman-teman. Kemudian ketik IP address print, pastikan kosong juga. Nah, langsung saja teman-teman bisa implementasikan pada yang pertama, yaitu yang pertama kita penambahan parameter IP address yang mengarah ke internet yaitu di Ether 1. Yang kedua, ketik IP address, kemudian add address sama dengan 10.0.136.146/24. Bebas ya teman-teman. Kalau mau ubah juga bebas ya teman-teman. Kemudian interface-nya sama dengan Ether 1, kemudian enter. Yang ketiga, lalu ketik IP address print, enter. Yang keempat, kemudian masuk pada menu IP root untuk melakukan parameter gateway. Yang kelima, ketik IP root, kemudian print, lalu enter. Yang keenam, tambahkan gateway yang mengarah ke internet, ketik IP root, add gateway, kemudian lihat IP dari net, bisa dilihat di VMware. Yang ketujuh, masuk pada bagian DNS. Yang kedelapan, ketik IP DNS set server, yaitu 8.8.8.8. Kemudian enter ya teman-teman. Yang ke-9, ketik IP DNS print, lalu enter. Yang ke-10, kalau sudah terisi, coba kita koneksikan dengan internet. Yang ke-11, ketik ping, yaitu 8.8.8.8, enter ya teman-teman. Yang ke-12, coba yang menggunakan domain, ketik ping google.com, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada router cabang juga ya teman-teman. Nah, untuk tunnel itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet.
paket akan mengalami modifikasi atau suatu perubahan penambahan header selama paket dikirimkan. Ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula. Header dilepas. Nah, yaitu paket dalam paket ya teman-teman. Adapun jenis-jenis VPN tunneling yaitu ada yang pertama EOIP, yang kedua PPTP dan SSTP, yang ketiga L2TP, yang keempat OpenVPN atau PPPoE. Yang pertama ada EOIP. EOIP ini adalah Internet over IP, adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP ini merupakan protokol proprietary mikrotik support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head of switch dan router di bridge of switch wajib menggunakan router mikrotik untuk membangun sebuah tunnel. Kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, meski terkoneksi ke internet, EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama, yaitu interface. Interface itu kemudian interface, add, EOIP, dan tunnel ya teman-teman. Ini dia contohnya. Ada kantor pusat dan kantor cabang, kemudian ingin melakukan suatu internet ya teman-teman, saling terkoneksi. Kemudian kita konfigurasi EOIP. Untuk konfigurasi EOIP tunneling, yang pertama kalian buka pada menu Winbox, yaitu Winbox si router pusat kita ya teman-teman. Yang kedua, klik menu interface. Yang ketiga, lalu klik tambah, lalu cari EOIP tunnel. Untuk name-nya, saya ubah namanya menggunakan tunnel to cabang. Yang keenam, remote address-nya ketikkan IP address router cabang. Yang ketujuh, untuk tunnel ID-nya itu 25, lalu apply dan oke ya teman-teman. Nah, di sini belum terdapat tanda R yang biasa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan pada router cabang ya teman-teman. Nah, kemudian kita lakukan pada router cabang. Yang pertama, buka Winbox pada router cabang. Yang kedua, buka menu interface. Yang ketiga, tambahkan lalu cari EOIP tunneling. Yang keempat, untuk name-nya saya namakan EOIP tunnel to pusat. Kemudian yang kelima, remote address-nya ketikkan IP address pada router pusat. Yang keenam, tunnel ID-nya 25. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah berhasil ada tanda running ataupun R ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping dari router cabang ke router pusat, yaitu buka menu Winbox router pusat. Yang kedua, ping IP dari router cabang ya teman-teman, ketiknya. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Kemudian ya ada yang namanya point-to-point protocol. Point-to-point protocol PPP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung ya teman-teman antara dua, yaitu lokasi yang berbeda melalui sebuah internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Ya, kemudian router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, dan PPWTP, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian untuk konfigurasi PPTP, yaitu untuk PPTP bekerja layaknya klien dan server. Untuk yang sisi server, misalnya saya contohkan di router pusat, dan untuk di sisi klien saya contohkan di router cabang ya teman-teman. Karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu untuk IP atau untuk interface yang mengarah ke klien. Ke kliennya dengan IP address, dan untuk Ether 2 di router pusat harus diisi IP address yang nantinya akan menjadi gateway untuk PC 1. Dan juga kita perlakukan konfigurasi IP address pada Ether 2 di router cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk si PC 2 ya teman-teman. Ini dia.
Ini dia gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Yang pertama masuk pada menu IP. Yang kedua lalu ketik ke addresses. Kemudian lalu di add ataupun tambah. Yang ketiga untuk ether 2-nya yang ada di router pusat saya coba definisikan 192.168.1.1/24. Yang keempat, interface-nya ether 2 karena mengarah ke klien. Yang kelima, klik apply lalu oke. Kemudian coba setting pada router pusat yaitu DHCP server sehingga nanti PC mendapatkan IP secara otomatis yaitu nanti di request sebagai DHCP client. Nah, caranya yaitu pergi pada bagian IP, kemudian yang kedua klik DHCP server, yang ketiga lalu ke menu DHCP setup, yang keempat untuk DHCP server interface-nya yaitu ether 2. Yang kelima lalu di next-kan saja sampai akhir ya teman-teman. Lalu kita coba request pada si PPC1. Yang pertama klik 2 kali pada si PP1. Kemudian yang kedua ketik IP DHCP, nanti akan ada pemberitahuan IP address secara otomatis. Yang ketiga lalu ketik show IP. Lakukan hal yang sama pada PPC2 ya teman-teman. Untuk addressing pada ether 2 sudah bisa ya teman. Ini dia caranya ataupun contohnya ya teman-teman. Selanjutnya, karena sudah berhasil jadi langsung konfigurasi PPTP. Yaitu yang pertama, buka menu Winbox router pusat. Yang kedua, pergi pada menu PPP. Yang ketiga, lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP server. Yang keempat, lalu nanti enable-nya checklist dan nanti apply lalu oke. Nah, sudah aktif PPTP-nya ketika kita sudah checklist ya teman-teman. Nah, di sini misal kalian pengen untuk sisi kliennya ketika dia ingin terhubung PPTP tunnel ke kita, dia menggunakan username dan password. Maka dari itu, kita bisa bikin username dan password pada sisi PPTP servernya di menu secrets. Yang pertama ke menu set thread. Yang kedua klik add atau tambah ya teman-teman. Yang ketiga name-nya bebas, misal PPTP Dilan ya teman-teman. Kemudian yang keempat untuk password-nya misal 123. Yang kelima untuk service-nya kalian pilih PPTP. Yang keenam untuk local address itu adalah IP pada interface tunnel si servernya. Misal saya kasih IP address 10.10.10.1. Yang ketujuh, untuk remote address-nya didefinisikan pada router cabang. Misal saya kasih IP address 10.10.10.2. Kemudian teman-teman bisa apply lalu oke. Ini dia contohnya ya teman-teman. Setelah berhasil konfigurasi PPTP server, kita coba PPTP client pada sisi router cabang, yaitu yang pertama pergi ke menu PPP, yang kedua lalu pergi pada menu interface, yang ketiga klik add, klik kalian add-nya pilih namanya PPTP client, yang keempat untuk sisi generalnya biarkan saja PPTP out 1, yang kelima fokuskan pada menu dial out-kan saja, karena di menu ini ada informasi terkait connect to. Yang keenam, connect to ini kita hubungkan pada router pusat, jadi kita definisikan IP dari router pusat. Kemudian yang ketujuh, lalu isikan IP statiknya router pusat. Yang kedelapan, untuk username-nya dan password-nya masukkan yang sudah kita buat pada DHCP server. Kemudian apply lalu oke. Nanti akan ada informasi error, berarti itu sudah berjalan. Kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa cek ke menu IP, lalu ke addresses, nanti akan terdaftar IP address tunnelnya ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya L2TP, yaitu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, atau biasa disebut dengan Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP
ditambahkan L2F, yaitu Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec ya teman-teman. Kemudian ada L2TP plus IPsec, yaitu L2TP plus IPsec, yaitu ada konsep keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec, menciptakan solusi L2TP atau IPsec, yaitu ada studi kasus ataupun konfigurasi L2TP dan IPsec-nya ya teman-teman, tapi saya tidak akan membahasnya ya teman-teman. Kemudian kita ada yang namanya PPPoP, atau bisa disebut dengan Point-to-Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layar 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan, yaitu salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP, karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, yaitu memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Yang terakhir, PPOP ini hanya bekerja pada satu jaringan, one broadcast domain ya teman-teman. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai VPN tunneling ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari saya ataupun materinya kurang lengkap ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.